Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billadzi bi nikmati tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bersama masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan rutinitas kita, dan alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi dalam acara hari ini, yaitu optimalisasi komunitas belajar dan pemanfaatan PMM dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Pesawaran yang diwakili oleh Bapak Supriyadi SPD, yang terhormat Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Pesawaran, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ya, pada seminggu yang lalu, tepatnya di hari Jumat tanggal 24 September, saya mendapatkan perintah oleh Bu Enda untuk menghadiri yaitu workshop di SMP Negeri 1 Pesawaran, dan intinya adalah workshop ini harus didiseminasikan, gitu ya. Lalu mohon izin kepada teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan apa yang saya dapat di sana. Ya, kebetulan saya yang mengikuti pelatihan, jadi saya yang menyampaikan. Nanti kalau teman-teman yang lain yang mengikuti pelatihan, ya secara bergantian kita seperti itu. Nah, sebelum memulai acara ini, saya mau pantun dulu, ya. Biasanya kalau di dinas pendidikan ada acara pantun, ya. Ini pantun dulu. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa membeli bel. Jangan lupa membeli bel. Bela. Ya, bel lagi ya. Terlalu jauh Pak Jakarta. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa membeli bel. Mari kita jalankan kurikulum merdeka bersama guru-guru hebat Sibel. Dibalas Pak Kres. Ikan kilo ikan mas. Udah dulu ya mas. Dua lagi ya. Lemari dibuat berbahan jati. Buatnya dengan hati-hati. Mari kita tanamkan budi pekerti agar tercipta siswa yang sejati. Yang ketiga, ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ya, cepat-cepatnya. Nah, coba ya. Jadi kita mulai saja, ya. Karena laptop saya di sana, di sana Pak ya. Jadi sebelum kita mengawali pembahasan tentang optimalisasi komunitas belajar, ya, ini sedikit kita membahas yaitu tentang kurikulum merdeka. Apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak, dan ini menurut saya menjadi hal yang penting, ya, penting untuk disampaikan supaya kita menjadi satu suara, satu pemahaman, ya. Yang pertama, pada kurikulum merdeka di situ, walaupun yang kurikulum merdeka adalah hanya kelas 1, tapi untuk kelas 2 dan kelas 3 itu sudah terintegrasi dengan yang namanya kurikulum merdeka. Yang pertama, yaitu pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran harus berpusat pada siswa. Siswa itu dijadikan subjek, bukan objek, ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika kita datang di dalam kelas, kita tidak langsung menjelaskan materi, ya. Akan tetapi sesuai dengan tujuan dari profil pelajar Pancasila,
ya. Ada 6. Yang pertama adalah berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kritis, lalu mandiri, berkolaborasi, berkebinekaan global. Nah, ini dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya mengharapkan anak itu kritis, mampu berkolaborasi dengan temannya, berani tampil di depan orang banyak. Jadi di kurikulum Merdeka ini tidak hanya materinya tersampaikan, tetapi lebih pada bagaimana anak itu berani untuk tampil di depan, dia mampu berkolaborasi dengan temannya, ya, dan sebagainya. Seperti halnya yang pernah dikatakan Bu Rita dulu, ya, kalau dicontohkan dulu si A ini pinter, tetapi sekarang dia tidak, biasa-biasa saja. Ya mungkin karena pola dari kurikulumnya tidak seperti sekarang. Nah, di kurikulum Merdeka ini, ya, di kurikulum Merdeka ini yang diinginkan adalah siswa, di samping siswa itu pintar, siswa itu berani, ya, juga emosionalnya, ya, lalu direfleksikan dalam kegiatan, gitu ya. Itu harapannya. Itu yang pertama, itu definisi dari pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Itu harapannya. Lalu yang kedua, juga harapan dari kurikulum Merdeka itu pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, ya. Kalau kodrat alam itu kemarin di P5 yang dikoordinatori oleh Bu Aulia itu sudah pas, ya. Kenapa? Karena kita berada di alam perkampungan, dengan di kampung itu banyak umbi-umbian, ya kan? Maka kodrat alam yang diangkat dalam P5 adalah yaitu makanan yang terbuat dari umbi-umbian. Lalu kodrat zaman, nah kodrat zamannya seperti apa? Ya, kodrat zamannya itu yaitu dalam pembelajaran itu selalu dikaitkan dengan teknologi, ya, dengan teknologi. Bisa dengan membawa HP atau anak dikirim ke lab, atau mungkin anak disuruh melaporkan hasilnya dengan menggunakan video TikTok dan sebagainya yang sudah diterapkan oleh Bu Putih, ya. Sehingga nanti tujuan kurikulum Merdeka itu untuk memampukan siswa berteknologi itu tercapai, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu tidak berbenturan dengan adat istiadat, ya, tidak berbenturan dengan adat istiadat dan seterusnya, ya. Belum lagi di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, ya. Lalu ada lagi 3 kebutuhan belajar anak, ya, dilihat dari gaya belajarnya, ya. Terus apa lagi? Gaya belajarnya, terus profil belajarnya dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Itu nanti kita bisa belajar di PMM, ya, platform Merdeka Belajar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Lalu pemerintah itu sudah menyiapkan 6 program untuk implementasi kurikulum Merdeka. Jadi pemerintah itu sudah menyiapkan 6 program. Gimana caranya Bapak Ibu Dewan Guru itu bisa paham dengan kurikulum Merdeka, ya. Mudah-mudahan kurikulum Merdeka ini tetap lanjut sampai 4 tahun ke depan, walaupun menterinya mungkin ganti, ya. Nah, 6 program itu apa? Yang pertama adalah yaitu dengan pembentukan komunitas belajar, ya. Jadi kita dibentuk komunitas belajar itu salah satunya untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap kurikulum Merdeka. Lalu yang kedua yaitu pengoptimalisasi platform Merdeka Mengajar. Lalu yang ketiga, di PMM itu ada yang namanya webinar, ya. Webinar itu ada pemateri atau ahli khusus dari Kemendikbud yang menyampaikan materi yaitu tentang kurikulum Merdeka. Terus yang keempat ada lagi praktik baik, ya. Praktik baik itu guru yang sudah melakukan praktik baik, ya, yang di-share di PMM dan kita bisa mempelajarinya, ya. Lalu yang keempat itu ada help desk, ya, itu di PMM ada, yaitu untuk menampung pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kira-kira kita butuhkan
di kurikulum Merdeka. Ya. Lalu yang keenam itu adalah mitra pembangunan. Ya. Ada mitra pembangunan dari Kemenristek Dikti, gitu ya. Jadi 6 program itu yang dirancang oleh Kemendikbud untuk mengoptimalkan kurikulum Merdeka. Ya. Nah, coba berdasarkan hasil yang saya dapat dari workshop kemarin ya. Jadi pada hari ini ya, langsung saja pada hari ini kita itu di setiap sekolah itu diperintahkan untuk membuat komunitas belajar ya. Komunitas belajar. Program ini adalah program Kemenristek ya. Jadi bukan program dari dinas. Dinas itu hanya menjabarkan saja, dan saya berdiri di sini hanya mempresentasikan saja ya. Sedangkan siapa yang melakukan ya kita bersama kan gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Dan harapannya benar yang dikatakan Pak Supri tadi, nantinya kita itu dituntut untuk 1 jam. 1 jam itu yaitu mengadakan pertemuan seperti ini ya. Ngapain saja? Yaitu membahas tentang permasalahan-permasalahan tentang kurikulum Merdeka ya. Yang tentu saja permasalahan-permasalahan itu sudah lengkap sebetulnya kalau kita mau membuka PMN ya. Nanti kita bersama-sama membuka PMN seperti itu. Jadi pertemuannya seminggu sekali dan dianjurkan di luar KBN ya. Masuk akal. Kenapa? Kalau pas KBN berarti merugikan siswa kan seperti itu ya. Jadi harapan dinas seperti itu, dan semuanya itu nanti akan dilaporkan. Ada formnya Google Form. Jadi setelah hari ini saya melakukan diseminasi ya, nanti foto dilaporkan, foto peserta, foto kegiatan, setelah itu foto absen ya, foto absen termasuk yang tidak hadir itu ditulis di situ ya. Yang untuk hari ini ya kita nggak usah kaku-kaku lah ya. Kalau kira-kira yang dengan sangat tidak bisa hadir ya bisa lah ditandatangani dan sebagainya. Yang penting komunitas belajar ini tetap berjalan seperti itu. Dan itu yang memantau langsung adalah Bu Yosi. Bu Yosi itu adalah kasih didas. Bawahannya Pak Pratama yang kemarin kesini ya. Kalau Pak Pratama itu kabit ya. Kabit didas, atasnya lagi adalah Pak Anca. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti dimohon untuk Wakakurikulum atau tim pengembang untuk bisa menunjuk dan salah satu dari Bapak Ibu Dewan Guru untuk menjadi ketua komunitas. Setelah itu sekretaris, setelah itu bendahara. Dan seluruh Dewan Guru adalah anggotanya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung ke slide saja. Di sini ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Judulnya adalah optimalisasi komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Nah, kita berangkat diawali dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, karena kurikulum Merdeka ini cenderung ke Ki Hajar Dewa, komunitas belajar yang ada di sekolah. Pengertiannya apa? Apa itu komunitas belajar yang mendukung IKN? Sekelompok guru, tenaga pendidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transportasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ya, dan ingin menerapkan kurikulum Merdeka dengan baik ya. Jadi kita berkumpul di sini adalah sekelompok guru ya, guru atau tendik yang bersama-sama ingin memajukan SMP Negeri 15 Pesawaran, yaitu dalam hal apa? Dalam hal pembelajaran gitu ya. Selanjutnya hendaknya komunitas belajar ini mengandung beberapa hal ya. Yang pertama adalah mengedukasi. Mengedukasi itu yaitu
Di sini kalau yang di situ mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik mengedukasi, berarti nanti kita saling bercerita tentang praktik baik yang sudah pernah kita lakukan, ya. Atau mungkin kalau tidak ada cerita ya kita bisa menyimak praktik baik yang ada di PMN. Lalu yang kedua memfasilitasi, ya, memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk mulai belajar. Jadi kita saling berkolaborasi. Lalu mendorong anggota meningkatkan kompetensi diri. Lalu yang kedua mengintegrasikan pembelajaran yang didapat melalui komunitas, ya. Seperti itu, ya. Nah, kalau komunitas belajar yang kita sering ikuti, ya, yaitu komunitas yang kedua, komunitas belajar antar sekolah. Sedangkan kalau di slide ini ada 3 jenis komunitas belajar, dan kita termasuk yang pertama, ya. Yang pertama yaitu komunitas belajar di dalam sekolah, ya. Yang kedua adalah komunitas belajar antar sekolah. Lalu yang ketiga adalah komunitas belajar daring. Jadi ada 3 komunitas. Nah, yang terbaru adalah komunitas belajar dalam sekolah yang akan kita lakukan seminggu ke depan dan sebagainya. Anggotanya guru, kepala sekolah, dan dalam satu sekolah dan sebagainya, ya. Lalu penggerak komunitas, penggeraknya adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, guru yang disepakati oleh anggota dalam sekolah. Jadi nanti penggerak komunitasnya adalah yang ada dalam SK tersebut, termasuk Bapak Ibu Dewan Guru yang lainnya. Jadi tidak hanya ketua, sekretaris, bendahara saja. Kalau yang menggerakkan cuma itu yang hadir, sedangkan anggota yang lain tidak hadir, kan tidak terjadi ini, ya. Komunitas belajar itu tidak terlaksana, ya. Nah, ini sebaiknya pembelajaran itu dilakukan di luar jam pelajaran, ya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu KPM. Siswa juga bisa belajar dengan baik, kita juga bisa belajar dengan baik, karena kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang baru, ya. Jadi kita butuh belajar. Gambaran komunitas belajar secara luring. Luring itu adalah keluar jaringan. Yang pertama, guru menetapkan waktu belajar bersama, ya. Ya, nanti kita tetapkan minggu ke depan itu kita belajar di hari apa, jam keberapa, nah itu nanti disepakati saja. Lalu mengidentifikasi kebutuhan belajar. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar itu kita lihat, nanti kita buka PMN. PMN itu ada sekitar 33 topik, ya. 33 topik PMN. Kira-kira yang mana yang akan kita pelajari nanti disepakati. Misalkan di situ ada kurikulum, mengenal kurikulum Merdeka. Misalkan kita sepakat belajar itu, maka kita klik, nanti kita masuk ke situ, kita pelajari. Di situ ada videonya, ya. Ada video lagi. Setelah itu nanti kita mengisikan refleksi. Setelah itu kita latihan. Setelah latihan nanti kita mengisi aksi nyata. Setelah aksi nyata kita kirim aksi nyata. Nanti dalam waktu 2 minggu, kalau aksi nyata kita itu dinyatakan sesuai dengan keinginan dari Kemendikbud, ya, atau tim penilainya, maka sertifikat itu akan keluar, ya. Seperti Pak jadi beda-beda, nggak kayak misalnya kayak penuh bagus ini.
Ya, habis ya. Itu kebijakan dan anggaran, Pak Yadi ya. Jadi di situ ada waktu, kebijakan dan anggaran. Ya. Pak Yadi. Kayak di anggaran. Itu Pak. Di poin kepala sekolah. Kayak di Yang anggaran itu, sebab saya tanya Iya. apakah bisa untuk makan? Kalau kurang makan malah enak. ini nggak usah direkam lah. Permasalahan apa yang kira-kira topik mana yang akan kita kerjakan dalam 1 minggu ini gitu ya. Kalau bisa 1 minggu itu 1 topik ya. Kenapa 1 topik? Kita cuma nonton video ya, 11 menit ditonton, ditulis yang penting, nonton lagi, refleksi, latihan. Kalau salahnya banyak, ngulangi lagi latihannya sampai berhasil ya. Modul 1 selesai, buka modul 2 ya. Nonton video lagi, refleksi, latihan. Kalau latihannya betul semua, lanjut. Baru kalau modulnya cuma 2, langsung aksi nyata. Aksi nyatanya itu bisa dengan menggunakan PowerPoint bisa ya. PowerPoint, Canva, atau mungkin di Word juga bisa kita menuliskan itu bisa. Tetapi karena aksi nyata, setidaknya ada foto kegiatan ya. Misalkan kita sedang melaksanakan kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa ya. Pas diskusi itu difoto aja ya, tidak perlu video, dimasukkan ke dalam slide, kita kumpul. Yang penting sesuai dengan topiknya ya. Kalau topiknya pembelajaran yang berpusat pada siswa ya, itu yang ditampilkan ya. Karena punya saya terus terang ya, kebetulan kemarin saya mengikutinya pas CJP, saya langsung pakai modul yang banyak aja, 5 modul saya pelajari. Giliran aksi nyata suruh perbaikan, dan sampai sekarang belum saya perbaiki ya. Nah itu ya. Jadi refleksi awal nanti kita sepakati saja topiknya yang mana. Lalu di situ ada perencanaan itu terkait dengan topik yang sudah kita pelajari. Lalu implementasi itu berarti pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya berarti Bapak Ibu Dewan Guru di kelas. Selanjutnya adalah evaluasi. Nah setelah selesai, lalu keesokan harinya kalau ada teman-teman yang ingin menceritakan tentang apa yang sudah dipraktekkan, dipersilakan gitu ya. Nah ini siklus yang tadi ya. Daripada berarti ini bisa tuh acak ya. Misalnya kita mau yang dari 3 modul, 2 modul. Ini sama. Nanti bareng-bareng berurutan. Nah ini. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah nanti setiap komunitas belajar akan memperoleh dana operasional untuk melaksanakan kegiatan di komunitas? Ya, ini jawabannya. Kemendikbudristek tidak memberikan dana untuk komunitas belajar. Kebijakan pendanaan dikembalikan kepada Pemda masing-masing. Ya, berasal dari satu sekolah yang terdiri dari semua mapel dengan tujuan agar bisa sama-sama belajar mengenai IKN. Ya. Komunitas belajar diperbolehkan berasal dari satu sekolah dan untuk jenjang SD ke atas dapat berasal dari semua mata pelajaran. Jadi untuk kita, saya rasa bisa lah ya semua mata pelajaran dalam satu komunitas ya. Karena yang kita bahas itu bukan RPP ya, RPP khusus, misalkan bahasa Inggris khusus bahasa Inggris ya. Yang kita pelajari adalah IKN-nya, implementasi kurikulum merdekanya ya. Karena banyak sekali yang harus kita pelajari ya. Yang ketiga, bagaimana jika penggerak komunitas belajar bekerja sama berdampingan untuk melangkah dengan sekolah penggerak secara bersama-sama. Kolaborasi adalah semangat yang harus dimiliki oleh komunitas belajar, maka komunitas belajar didorong untuk dapat bekerja sama dan belajar bersama dengan siapa saja termasuk sekolah penggerak. Jadi nanti komunitas belajar kita, apabila kita membutuhkan pemateri, mungkin di kita tinggalnya ada yang mumpuni, ada yang bisa, kita bisa memanggil pemateri untuk belajar bersama, itu maksudnya ya. Selanjutnya yang keempat, apakah komunitas harus memiliki SK Dinas? Ya. Komunitas rintisan anggota guru dan sebagainya. Komunitas belajar tidak harus memiliki SK Dinas, ya. Komunitas belajar untuk kegiatan ini dapat berupa komunitas belajar. Kalau kita SK-nya cukup SK kepala sekolah, ya. SK kepala sekolah. Jadi tidak harus SK dari
dinas ya. Udah jam 9 nih, jam 10 Pak. Nah, di diklat kemarin ya, untuk komunitas belajar itu bisa didaftarkan di PMN. Tapi yang bisa didaftarkan di PMN itu adalah bukan komunitas yang ada di sekolah, tetapi komunitas antar sekolah, MGMP ya. Jadi MGMP yang bisa didaftarkan. Kalau kita komunitas belajar di sekolah tidak bisa didaftarkan di PMN gitu ya. Ya, materinya sudah habis. Nah, itu penjelasan tentang komunitas belajar ya. Jadi pada intinya yang pertama yang perlu kita bentuk adalah kepengurusan komunitas ya. Lalu yang kedua yang perlu disepakati adalah waktunya kapan ya. Setelah itu dalam komunitas belajar itu kita akan ada yang namanya absensi. Absensi itu kita isi semua ya. Setelah itu foto, dan nanti langsung link itu akan dilaporkan ke Bu Yosi ya. Bu Yosi akan ngecek apakah sudah berjalan komunitas dan sebagainya. Nah, itu kaitan dengan komunitas belajar ya. Lalu apa saja yang akan kita pelajari di komunitas belajar ya? Saran dari dinas, apa saja yang dipelajari yaitu berkaitan dengan IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Dan materinya adanya di mana? Materinya adanya di platform Merdeka Mengajar. Nah, sekarang kita masuk materi yang kedua yaitu tentang platform Merdeka Mengajar ya. Jadi untuk mas ya. Iya ya. Sekilas terus nanti maksud saya lebih ke rangkaian poin-poinnya nanti untuk lebih jelasnya Bisa. Bapak buat YouTube apa atau bisa dikirim ke guru-guru. Ya. Jadi ini yang kedua, ini kita tidak membahas slide ya. Kita tidak membahas slide, kita langsung buka PMN lewat HP bisa. Ya, silakan Bapak Ibu untuk membuka HP-nya. PMN. Kalau di sini wifi-nya nggak nyampe. Nah, ya. PMN. Nah, ini tampilan pada PMN ya. Di situ boleh diklik ya. Di situ ada tentang kurikulum Merdeka. Jadi nanti dengan menggunakan HP Bapak Ibu bisa melihat kurikulum Merdeka itu apa sih gitu ya. Bisa belajar mandiri ya. Setelah itu ada asesmen murid ya. Bagaimana kita menilai seharusnya pada kurikulum Merdeka. Lalu di situ ada perangkat ajar ya. Lalu di situ ada komunitas. Lalu selanjutnya ada pelatihan mandiri. Nah, di sini ada juga seleksi kepala sekolah. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Kalau tulisannya adalah sudah sesuai, maka silakan usul ke dinas untuk lobby. Ya. LMS. Lalu di situ ada video inspirasi. Video inspirasi ini adalah kumpulan dari video Bapak Ibu Dewan Guru seluruh Indonesia. Ya. Lalu selanjutnya apabila Bapak Ibu Dewan Guru sudah memiliki video yang sudah di-share di YouTube ya atau di Google Drive, bisa dimunculkan ke bukti karya ya. Bukti karya. Itu nanti bisa diklik-klik sendiri ya. Nah, kita sekarang fokus ke pelatihan mandiri ya. Sudah dibuka semua PMM-nya? Sudah ya. Kita buka pelatihan mandiri. Ya udah Pak. Nah, ini yang dianjurkan oleh dinas bahwa dalam kegiatan kita di PMM itu salah satunya adalah membahas tentang topik yang ada di PMM ya. Lalu kita sepakati yang mana ya, sehingga kita bisa bersama-sama berkolaborasi ya kan tentang aksi nyata. Kalau bisa copy paste ya nggak masalah ya, asalkan tipe nilai dari Kemendikbudnya tidak lihat-lihatan. Oh, saya nilai ini, kok ini sama ini ya, plagiat ya. Nah, coba diperhatikan. Di situ ada topiknya. Yang pertama semangat guru Merdeka Belajar. Lalu ada kurikulum Merdeka 2 modul
Lalu di situ ada Merdeka Belajar, disiplin positif. Ini yang Bagus aja. CGP angkatan 6 kemarin. Ini ya, presentasi, bimbingan konseling dan sebagainya ya. Supervisi akademik. Nah, ini